Bunda jangan-jangan punya lagi nih bang, makanya kayaknya ini banget, semangat banget. Soalnya di pengadilan begitu, Pak Hakim nggak bisa besok, kan nanya begitu. Pak Hakim ketuk palunya nggak bisa besok, ya nggak bisa bu, gitu. Bunda semangat banget sih bun, banget ya gitu. Jangan-jangan bunda udah punya kali ini. Saya bilang bang, lillahi ta'ala, namanya jodoh kita nggak tahu. Saya bilang gitu. Kalau memang ayah cemburu sama bunda seperti itu, kenapa ayah nggak merangkul bunda seutuhnya? Saya gituin dong. Saya ngomong begitu, kata si abang. Ya kali bunda langsung begitu cerai, katanya langsung ada lagi. Bang, emangnya bunda kagak paham apa, saya bilang gitu. Tapi ya itu kan untuk selingan saya sama anak-anak, bercanda aja gitu. Iya. Tapi kalau memang ada ya nggak apa-apa sih. Mbak Rohimah ini bisa bertahan 17 tahun, berarti kan Bang Kiwil berarti kan bukan orang yang semena-mena dong. Artinya dia bisa merangkul sampai akhirnya bisa bertahan 17 tahun ya kan. Ya mungkin pasti menurut analisaku pasti bunda ini nggak memutuskan bercerai karena udah nggak kuat lagi berpoligami. Iya. Nggak kuat lagi ya. Nggak kuat lagi menahan cemburu ya. Ya begitu dah. Ya. Tapi Bang Kiwil sendiri orangnya gimana? Baik, orangnya nggak pernah nyakitin dalam hal omongan, tingkah laku. Kalau Bang Kiwil sih sebenarnya dia orangnya baik. Baik dia banget sama ya? Siapapun baik, sama siapapun dia baik. Perhatian banget. Apalagi kalau misalnya memang saya lagi sakit ya, dia bener-bener perhatian banget gitu loh. Sampai kalau saya lagi sakit tuh sampai nyuci piring apa dia semua yang megang gitu kan. Sampai saya minum obat pun dia sendiri yang ngeracik obat saya gitu loh. Orangnya baik banget gitu loh. Ya itu tadi mungkin dengan kebaikan dia kali ya. Jadi banyak yang nyantol kali ya gitu. Itu tadi gitu loh. Tapi ya itu saya bilang karena memang saya kan tahu banget Bang Kiwil itu luar dalamnya kayak gimana gitu kan. Ya akhirnya dari ketahuan saya kayak gitu, maksudnya tahu saya Bang Kiwil itu kayak gimana. Karena saya juga udah nggak mau yang suuzon, yang kayak gimana gitu. Sekarang ini dia memutuskan masih terus berpoligami, ya sudah, itu jalan takdir kamu. Saya pun memilih jalan takdir saya harus seperti ini. Gitu. Kalau dibilang baik, dia mah baik. Iya pasti, kalau nggak baik udah setahun juga goodbye, waalaikumsalam, wassalamualaikum gitu kan. Iya. Oke, tadi kita ngomongin bahwa Mbak Rohimah ini nggak trauma dalam, misalnya ada yang mau ngelamar lagi di depan, kita nggak ngomongin masa idah ya 3 bulan ya. Setelah masa idah selesai, tiba-tiba ada lelaki. Wah, Bang Kiwil marah nggak ya? Cemburu nggak? Kemarin aja ditanya sama wartawan kan, waktu kita pulang dari sidang tuh, dari pengadilan kan keluar tuh, wartawan nanya, Bun, kayaknya bunda tenang banget nih gitu mau ngadapin perceraian ini. Jangan-jangan bunda udah ada sampingan nih gitu kan. Terus kan saya bilang sama wartawan, tidak menutup kemungkinan saya. Terus dia langsung marah, lu nanyanya salah, nanya jangan kayak begitu, katanya dibilang sama bunda. Nanyanya, Bun, setelah masa idah kelar, ada kemungkinan nggak bunda balik sama gue, katanya gitu. Ditanya sama wartawan, abang cemburu lah gue, gitu kata dia. Kan kemarin pas di sampingnya pas ada saya kan, gitu. Ya nggak tahu juga sih kalau dia emang cemburu banget ya, gitu saya nggak tahu deh gitu. tapi cemburu ada nggak? Kayak misalnya di sekarang ini kan sehari-hari ada ya? Ada. Wah. Kalau dia nggak cemburu, kemarin saya camping sama anak-anak nggak disusulin dong sama dia. Oh itu baru? Nggak, belum, udah lama sih. Oke. Berarti yang kemarin ada cemburu sama bunda ya? Ada. Bilang gimana tuh? Ya kalau cemburu nggak pernah ngomong. Oh gitu. Dia kalau cemburu sama saya digigitin sama dia. Oh gitu. Digigitin, aku cemburu. Digigit, dikelitikin lah apalah gitu. Kalau dia kan orangnya, saya cemburu nggak pernah yang namanya marah. Saya bilang gitu langsung terang, saya cemburu pun enggak. Dia kalau udah marah, saya tahu nih gelagat dia kalau dia dia kesel gitu sama saya, nggak harus melampiaskan kekesalan dia seperti apa. Udah bisa digigitin sama dia gitu. Ada lucunya juga sih gitu. Namanya pelawak ya. Tapi kemarin sempat bertanya nggak, kamu udah punya pacar belum gitu? Siapa? Kiwil ke saya? Oh enggak. Nggak nanya ya? Enggak. Atau jangan-jangan kamu udah ada gebetan atau jangan-jangan kamu udah ada sampingan? Kok kayaknya kamu tenang aja nyalain saya gitu? Enggak.
Kalau nanya langsung sih enggak, tapi nanya ke anak-anak. Oh wah, cemburu juga. Bagi Ipil, Nanya ke anak-anak gitu kan. Abang sih yang ngomong gitu. Emang bunda benar katanya. Bunda udah ada lagi selain ayah. Apaan sih bang? Itu si ayah ngomong sama aku begitu. Saya bilang ngomong apaan gitu. Gitu katanya. Bunda jangan-jangan punya lagi nih bang katanya. Makanya kayaknya ini banget semangat banget katanya. Soalnya di pengadilan begitu. Pak Hakim nggak bisa besok, kan nanya begitu. Pak Hakim ketuk palunya nggak bisa besok, ya nggak bisa bu, gitu. Bunda semangat banget sih bun, banget ya gitu. Jangan-jangan bunda udah punya kali ini. Saya bilang bang, lillahi ta'ala, namanya jodoh kita nggak tahu. Saya bilang gitu. Kalau memang ayah cemburu sama bunda seperti itu, kenapa ayah nggak merangkul bunda seutuhnya? Saya gituin dong. Saya ngomong begitu kata si abang. Ya kali bunda langsung begitu cerai katanya langsung ada lagi. Bang, emangnya bunda kagak paham apa saya bilang gitu. Tapi ya itu kan untuk selingan saya sama anak-anak, bercanda aja gitu. Iya. Tapi kalau memang ada ya nggak apa-apa sih. Nggak, ya kita nggak munafik lah ya gitu. Tapi itu tadi kita serahin aja sama Allah yang terbaik aja gimana. Kan kalau bercerai itu kan ada dua jalan ya. Kalau kita terus sama suami dengan kondisi poligami kan kita paling tidak kita ada pasangan. Supaya kalau kita menjadi janda itu kan fitnahnya banyak ya. Kadang-kadang ada pilihan yang udah nggak apa-apa, yang penting aku udah siap dengan fitnahnya apapun, aku memilih janda. Karena menjadi janda juga nggak enaknya, kesepian, pasti kan. Tapi mungkin Bunda udah biasa kesepian juga sih, karena kan udah biasa bagi-bagi rumah ya. Tinggal, iya juga ya. Jadi kalau misalnya ini lebih kalau misalnya sekarang pokoknya menjadi janda udah siap ya? Insya Allah mudah-mudahan. Walaupun dengan segala macam fitnahnya, serangan dari luar. Karena saya udah pernah jadi janda veteran 10 tahun. Itu tadi, kalau kita dapat fitnah dari luar, kita serahin aja sama Allah. Ya Allah, saya tidak melakukan apa-apa kok. Kalau emang orang-orang mulut orang-orang seperti itu, ya sudah, biarkan aja dia yang berbicara. Toh kita melakukannya baik-baik aja kok, nggak ada apa-apa. Sampai saat ini juga ada tetangga saya, gitu kan. Kemarin saya pergi 2 malam itu kan, ayahnya ada di rumah, Kiwil ada di rumah kan, nemenin anak-anak, saya pergi. Udah prasangkanya enggak gitu kan. Saya bilang saya pergi sama teman-teman saya kok. Saya pergi enggak, maksudnya enggak yang gimana-gimana kok, saya bilang gitu. Yang tahu kan saya. Mereka kan hanya berbicara kan gitu. Jadi saya nggak mau, kalau saya gini, saya dapat omongan buruk dari orang, saya nggak langsung main yang memanas hati saya. Enggak. Kalau saya balikan lagi, loh yang menjalankan saya kok. Anda hanya berbicara, Anda nggak tahu Anda nggak tahu saya kayak gimana gitu loh. Dan Anda nggak tahu pergaulan saya di luar tuh kayak gimana gitu loh. Jadi kalau Anda berbicara seperti itu dari mana motifnya gitu kan? Yang melakukan ini kan saya. Saya berjalan ini kemarin itu kemana kan saya. Kalau Anda mau bicara yang tidak ya udah itu hak Anda. Nah, aja, ngomongin tentang orang membicarakan yang negatif ya. Apakah anak-anak mengalami yang namanya diserang netizen karena ini namanya poligami kan secara mayoritas itu kan menjadi nampaknya tidak normal ya. Maksudnya tidak seperti semua keluarga yang kebanyakan monogami. Jadi buat orang-orang yang belum terlalu paham tentang poligami itu kan ini pelakor nih, pokoknya ini banyak yang nggak suka gitu. Padahal itu juga ada di dalam kitab ya gitu. Anak-anak pernah diserang nggak dengan misalnya bapak lo tuh ini bapak lo tukang kawin lah segala macam pernah? Kalau yang ketiga, yang si Awil ini, dia kalau ada serangan begitu dari netizen, dia dilawakin lagi. Kalau si Awil. Oke, ini ketiga ya, anak ketiga. Oke. Kelas 2 SMP. Nah kalau yang si kakak terlalu dramatisir. Si kakak yang perempuan nih. Yang kedua. Oke, yang kedua. Nah kalau yang keempat kan di pesantren. Gak pernah denger gitu-gituan kan. Kalau yang pertama langsung blok. Sampai Instagramnya pun sekarang diblok sama dia sendiri. Oh, dia nggak main medsos berarti sekarang? Enggak, sekarang nggak main sosmed dia. Karena ada kasus kayak begini kan. Kalau kemarin-kemarin sih masih dia ini nih ya. Pas ini kasus yang ini pas bundanya sama ayahnya lagi sidang, langsung dia nggak main sosmed lagi. Udahlah puyeng aku katanya main gini-ginian katanya dia bilang itu. Daripada aku nggak fokus sama kuliah, daripada aku juga nanti sakit hati, udah deh aku nggak main sosmed dulu sampai diblok sama dia semuanya. Dia memblok dirinya sendiri untuk bermain media sosial. Karena dia pengen tenang. Dia pengen tenang. Netizen kalau misalnya mau nyerang ke media sosialnya orang-orang, dipikirkan lagi karena dampak daripada
ngomong yang nggak enak, yang kalian nggak tahu juga apa-apa, yang sok taunya minta ampun, sementara kita netizen serang-serang, oh dasar lu ini, lu dasar lah ini, bapak lu ini apa. Kalian pikirkan lagi, ada dampak psikologis daripada mereka yang mendapatkan bulian itu, fitnahan itu atau hinaan itu, bagaimana dampaknya, kalian mesti pikiran lagi. Jangan sampai itu kena ke diri Anda sendiri atau anak-anak Anda. Nah itu. Iya kan? Kita kan nggak tahu nama perjalanan orang kan, kita nggak tahu. Makanya saya yang pertama itu emang sempat nangis sih sama saya gitu kan. Saya bilang, Bang, kamu sudah dewasa, kamu paham maksud dari netizen ngomong, orang lain ngomong, kita nggak tahu siapa kita. Kalau emang itu menurut kamu bagus untuk blokir, ya udah sudah blokir aja. Kalau saya gitu. Karena anak saya ini yang pertama ini orangnya melo, walaupun anak laki, tapi orangnya melo. Orangnya tuh nggak boleh dengar orang tuanya buruk dikit di mata, didengar di kupingnya dia gitu. Dia orangnya nggak bisa gitu loh. Orangnya terlalu apa ya, mendalami banget gitu. Karena dia memang dari kecil kan sama ayahnya lengket banget ya gitu. Karena poligami juga takdir ya. Salah satu takdir juga dari Allah kan kayak gitu. Nggak semua orang sih menerima takdir itu. Kalau saya sih nggak kuat. Kalau yang lain kuat ya monggo aja ya kan. Kalau yang lain kuat dan kalau yang di luar sana memang dapat pelajarannya lebih gitu kan, dan mereka bisa nerima dengan lapang dada, silahkan, kita nggak melarang. Itu kan semua kembalikan lagi ke masing-masing orangnya. Kalau saya kemarin sudah merasakan 17 tahun di poligami seperti apa, ketika sekarang suami saya berpoligami lagi, saya angkat tangan kan gitu. Daripada nanti berjalan lagi nih yang sekarang ini berjalan lagi panjang dan sakit hatinya panjang, suuzonnya panjang, kita tambah dosanya lagi juga panjang, kayaknya hidup kita nggak bahagia banget gitu loh. Yang bikin kita bahagia kan diri kita sendiri gitu. Kalau ini kan saya keputusan bercerai ini tidak harus mutus, enggak. Saya kembalikan lagi, saya sharing lagi sama diri saya sendiri, saya muhasabah diri saya sendiri, mungkin saya banyak kekurangannya buat suami saya gitu kan, buat Bang Kiwil, saya pribadi ya gitu. Jadi saya juga terutama saya juga mengemasi apa sih sampai saya harus seperti ini terus gitu loh. Saya juga banyak sharing juga sama orang-orang yang lebih paham gitu kan, terutama sama guru ngaji juga gitu loh. Kalau orang tua, saya emang kebetulan saya nggak pernah ngobrol sama orang tua. Karena nangis pun nggak pernah sama orang tua ya? Nggak pernah. Saya nggak pernah nangis sama orang tua. Saya takut bikin mereka sedih. Itu aja. Saya kalau datang ke rumah orang tua, berusaha bagaimana saya gembira. Apapun kesedihan saya, berusaha di depan mereka saya gembira gitu. Makanya saya lebih banyak ke sahabat, lebih banyak lagi sama Allah, lebih banyak lagi ke guru ngaji, udah gitu. Dan itu saya kemas lagi dengan jadi satu, saya sholat tahajud, saya sholat istiqoroh. Allah memberikan petunjuk sama saya, sudah, jangan dipaksakan. Kalau kamu membuat hati kamu terus nanti suuzon, membuat hati kamu terus memperburuk diri kamu sendiri, mendingan jangan dipaksakan. Akhirnya saya punya inisiatif, ini loh saya sudah tidak bisa untuk dipoligami. Kalau memang Bang Kiwil masih terus ingin berpoligami, saya nggak mau. Sekarang mohon maaf, boleh tanya, Bang Kiwil sekarang istrinya berapa ya? Kalau untuk saat ini, ya tinggal satu kali ya, tinggal yang di Bandung. Berarti kalau sama Bunda berarti dua kalau seandainya. Kalau seandainya saya gitu. Wow, itu keluarga udah mensupport 100% mensupport. Boleh bercerai ya? Kalau keluarga saya ya, keluarga saya mensupport banget. Kalau keluarga Bang Kiwil? Mereka sih kemarin itu amat disayangkan sekali saya bercerai kan gitu. Tapi kembalikan lagi, kalau emang ini sudah langkah kamu berdua yang terbaik untuk bercerai, kita nggak bisa ngomong apa-apa, keluarganya Bang Kiwil ya. Dan saya juga amat disayangkan sekali adik saya seperti ini. Memang ngomong gitu kan, ya pokoknya dia keluarga Bang Kiwil pesan sama saya, ya pokoknya jangan memperpecah silaturahmi. Betul. Tetap kamu main, kalau kita punya hajat atau apa, kita tetap ngundang kamu tetap datang, ajak anak-anak. Jangan memisahkan anak-anak dari kita. Betul, gitu. Boleh ya. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya juga nggak mau lah. Tetap anak-anak kan bagaimana juga keponakan kalian. Kalau anak-anak saya nanti sewaktu dapat jodohnya kan menikah, pasti kan saya kumpulin keluarga Bang Kiwil, keluarga saya kan. Nah itu saya tidak mau terjadi permusuhan di antara keluarga saya maupun keluarganya Bang Kiwil gitu. Mereka ada apa-apa ya mereka ngundang, tetap saya datang. Kalau memang saya punya rezeki, sehat badan, saya memang bisa datang ya saya datang. Tapi saya usahakan pastilah gitu. Mereka ngundang saya pastilah saya usahakan untuk datang gitu. Karena saya tujuannya memang bercerai dari Bang Kiwil bukan tujuan untuk saling bermusuhan. Iya, kan udah terbukti bercerai baik-baik ya. Cerai baik-baik.
kita kan sudah ngomong sama keluarga baik-baik. Kita juga datang ke persidangan juga berdua gitu kan. Iya. Oh berdua ya? Berdua, saya datang tanggal 20 Januari doang sendiri-sendiri. Yang kemarin yang Bang Kiwil memberikan talak di depan hakim tuh kapan ya? Tanggal 10. Tanggal 10. Itu udah kemarin ya? Tanggal 10 Februari. Sudah diucapkan ya? Sudah diucapkan sama Bang Kiwil. Jadi secara agama sebenarnya Bunda Rohimah dengan Bang Kiwil udah cerai. Sudah cerai. Hanya tinggal negara. Akte cerai dari pengadilan ya gitu. Karena pengadilan kan masih butuh sidang-sidang lagi yang lain. Maksudnya butuh perkembangan sidang lagi nih. Kali aja saya di tengah-tengah jalan saya mau balik katanya kan gitu mediasi katanya begitu. Jadi nggak harus tek hari itu Bang Kiwil ngomong kayak gitu, mereka mengetuk palu enggak. Karena memang kebanyakan kan kalau cerai itu kan susah ketimbang nikah kan gitu. Nikah kan gampang, kalau cerai susah. Itu tadi karena pengadilan juga nggak segampang itu mensahkan kita bercerai gitu. Ya siapa tahu pengen balik lagi kan. Sayang udah 3 tahun lagi udah kawin perak. Iya kan? Ya, itu tadilah kita kembalikan lagi ke Bang Kiwilnya deh. Kalau saya sih gitu. Kalau Bang Kiwil masih mau terus poligami ya tetap saya kekeh nggak mau lah gitu pokoknya judulnya. Gitu ya. Pokoknya gitu aja sih. Tapi rasa gimana? Rasa masih ada atau kalau sekarang udah lepas? Kalau sekarang rasa cinta sudah nggak ada. Udah nggak ada atau ya sayang sebagai saudara? Kalau sayang sebagai saudara, sebagai dia bapaknya anak-anak masih ada. Tapi nggak yang berapa persen gitu enggak. Kalau cinta pasangan udah nggak ya? Kalau cinta sebagai suami istri udah nggak ada. Bener-bener udah nggak ada. Ikhlas ya? Ini bukan suatu khayalan ya, memang ini udah. Karena gini, itu tadi saya kan sebelum memutuskan tanggal 20 itu 5 hari berturut-turut itu kan saya kan sholat gitu kan. Itu langsung kayaknya udah gitu kayak aja. Gunting aja gitu ya. Kayaknya rasa cinta saya, itu udah kayaknya saya udah ikhlas. Makanya saya bilang kan, saya sudah ikhlas, saya sudah ridho lillahi ta'ala dunia akhirat. Jika memang itu perjalanannya Bang Kiwil pengen yang seperti itu, saya ikhlaskan. Yang penting saya dengan anak-anak masih tetap baik dan dia pun masih tetap menganggap saya ibunya anak-anak dengan baik. Udah, saya pun juga sama seperti itu. Jadi tidak ada kebencian juga saya sama Bang Kiwil. Iya sih, karena memang Bang Kiwil kan orangnya di sisi sebelah kiri baik banget ya, perhatian. Pokoknya kalau jadi ceritanya Bunda Rohimah sih luar biasa Bang Kiwil ini ya, makanya banyak yang nempel ya gitu. Tapi di sisi lain ya poligami itu itu yang kita yang saya nggak. Dia sama keluarga saya juga baik, sama mas saya juga ketemu, cium tangan, cium pipi gitu kan. Kemarin terakhir juga sampai sungkem gitu ke mama gitu kan, ke bapak gitu sampai sungkem, sampai dia Eldan minta maaf, Pak Eldan minta maaf, sampai ya mama saya kan nangis juga lah akhirnya gitu kan. Tapi itu tadi karena memang Bang Kiwil memang sama keluarga saya cacatnya cuma cacat poligami doang, nggak ada cacat yang lain, jadi udah kita nggak ada kebencian. Iya gitu. sih. Nggak ada cacat yang lain, maksudnya cacat yang dia gimana galak sama saya, nggak ada. RT gebuk-gebukan itu kan. Ya cacatnya itu doang, cacatnya poligami doang, gitu aja. Berat sih memang poligami ini, nggak semua orang mampu. Nggak semua orang. Mungkin hanya gini, kayak saya punya temen satu kampus, dia sampai satu rumah tiga istri, dia kan istri pertama, dan dia waktu mau dipoligami sama suaminya itu mereka berdua belajar bagaimana cara berpoligami, bagaimana cara menghadapi poligami. Yang belajar siapa nih? Teman saya. Oh, dia istri pertamanya? Istri pertamanya. Mau dipoligami? Mau dipoligami sama suaminya. Tapi kedua suami istri ini belajar dulu. Si suaminya belajar bagaimana cara berpoligami, si istrinya bagaimana menerima poligami. Tapi dua-duanya belajar gitu loh. Nah, sesudah mereka sampai, teman saya nih dia ngambil psikolog tentang poligami kalau nggak salah ya gitu. Sampai dia kuliah ngambil itu, sampai makalah dia tentang poligami gitu. Akhirnya dia menyetujui suaminya nikah lagi gitu. Kita aja poliklinik, poli pantai gitu. Ya itu tadi karena memang dari mereka mungkin belajar kali ya, dari dalil-dalilnya apa segala macam mungkin mereka sudah dapat gitu kan. Terus bagaimana perang batinnya mereka juga mungkin mereka bisa memanage-nya. Kalau saya sih terus terang saya udah nggak kuat gitu. Hanya mau saya bilang hanya orang-orang tertentu yang kuat untuk dipoligami ataupun berpoligami. Iya. Gitu. Karena kalau berpoligami juga
laki-laki harus tahu yang namanya adil. Nah, adil itu kan satu kata ya, tapi bagaimana kita mendeskripsikan kata-kata adil itu nggak gampang, panjang kali lebar. Kalau cuma materi, semua orang bisa bagi rata lah gitu. Tapi kalau masalah yang lain-lain, waktunya lah, hati, bagaimana dia berbuat baik ke kanan ke kiri ya kan, bagaimana dia bisa adil tuh nggak gampang. Kalau tiba-tiba yang bini yang ini sakit parah, nah bagaimana istri kedua menerima ya kan? Kadang-kadang kan nggak bisa adil kan itu kan? Itu yang memang adil itu tidak mudah buat manusia. Nggak mudah. Yang bisa ya luar biasa, hebat itu. Ya, kayak teman saya sampai satu rumah 3 orang itu hebat banget saya bilang. Hebat banget. Nah, kalau poligami dia pegang ilmunya, mungkin nggak jadi mudorot ya. Kayaknya sih begitu. Kalau kita berpoligami, kita bukan ngomongin agama ini, tapi kalau kita berpoligami nggak ada ilmunya, yang ada jadinya malah nanti, itu tadi suuzon, berburu. Kalau suuzon pasti ya, karena manusia namanya manusiawi itu kita punya rasa cemburu. Cuman kalau kita tidak punya ilmunya, terus jadinya nanti yang ini berantem sama anaknya yang ini, yang ini istri ini berantem sama ini, jadi akhirnya jadi mudorot, jadi neraka gitu, bukan jadi surganya. Jadi kebencian gitu. jadinya timbulnya gitu. Kalau yang temennya Bunda Rohimah kan dia udah belajar dulu, dikemas dulu sama dia, dikemas, pokoknya ya itu tadi belajar, dikemas sampai benar-benar udah mendalam banget. Baru suaminya, silakan kamu yang milih. Dia bilang gitu. Oh gitu. Silakan kamu yang milih, saya terima dengan pilihan kamu. Dipilih sama teman saya. Oh iya. Dan itu lain cerita itu. Lain cerita. Karena kan beda kalau kayak tiba-tiba kawin. Dia udah kawin tanpa kita tahu. Nah, itu agak berat karena itu kan perang batinnya sebagai perempuan yang harus berperang batin. Kalau laki-laki emang enak-enak aja gitu ya. Iya. Maaf loh, laki-laki. Apalagi kalau misalnya kayak kalau saya sih memang saya menyadari kekurangan saya gitu. Manusia ada kurang ada lebih. Tapi itu tadi kalau kita mikirin ke situ ya itu nggak ada habis-habisnya gitu loh. Makanya dengan kayak begitu, dengan Kiwil masih mau poligami, ya sudahlah, saya udah nggak mau mencari keributan, nggak mau mencari kedengkian, nggak mau mencari kebencian, nggak mau mencari itu tadi Bunda Maya bilang mudorot, lebih banyak mudorot, itu tadilah. Iya. Wow. Oke, aku masih penasaran dengan satu lagi nih, yang belum. Adalah ada rasa benci nggak sama mantan istri? Kalau rasa benci nggak ada ya. Nggak ada. Udah lillahi ta'ala. Udah lillahi ta'ala. Terserah mereka mau bagaimana gitu loh. Terserah mereka mau menanggapi kemarin omongan-omongan saya kayak gimana, terserah mereka. Tapi kalau dari saya sendiri udah nggak ada rasa benci. Sama sekali ya. Udah nggak ada. Udah bener-bener. Karena bagi saya gini, itu tadi saya udah ikhlas, udah ridho. Saya ingin bercerita dari Kiwil dengan secara baik-baik. Jadi semuanya pun yang ada di belakang dia, saya suka pengen baik-baik aja. Udah. Oke, alhamdulillah, gitu. Masya Allah. Nah, sekarang ini harapan dan doanya buat Bunda Rohimah ke depan untuk anak-anak dan juga doanya apa untuk Bang Kiwil? Kalau saya untuk anak-anak, mudah-mudahan anak-anak terus sabar. Mudah-mudahan anak-anak terus jadi anak-anak yang soleh, soleha, anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak yang cerdas, anak-anak yang selalu saling berpelukan. Kalau ada apa-apa saling mendukung. Anak-anak yang selalu bisa membanggakan ayah bundanya, walaupun nanti ayah bundanya nggak bareng, sudah tidak bersatu, tapi tetap perhatian kita buat anak-anak tetap masih terus lah gitu. Dan anak-anak pun juga tetap nganggap orang tuanya ini tidak bercerai, tetap adalah untuk mereka gitu aja. Dan kalau untuk doa buat Bang Kiwil, mudah-mudahan yang terbaik aja buat kamu sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, yang terutama untuk anak-anak gitu. Mudah-mudahan dengan langkah apa yang kamu ambil ini yang terbaik buat kamu, terbaik juga buat anak-anak kamu. Itu aja sih doanya. Pokoknya yang baik-baik aja lah. Buat saya pribadi, mudah-mudahan saya juga yang baik-baik aja. Amin. Mudah-mudahan. Oke, tadi pesan-pesan buat mereka yang masih berpoligami. Pesan-pesannya untuk para wanita khususnya ya. Pesan-pesannya ya, jika memang kalian lebih kuat menghadapi poligami, silakan teruskan dengan itikat ibadah, dengan niat ibadah sama Allah. Tapi jika kalian memang tidak kuat, ya kalian berserah lagi sama Allah, kembalikan lagi sama Allah bagaimana jalan terbaiknya. Jangan mengikuti jejak saya, karena jangan juga saya juga dapat poligami karena memang nggak baik sebenarnya sih gitu loh. Cuman ya itu tadi, kita kembalikan lagi ke masing-masing orangnya. Saya hanya berpesan, ambil langkah yang baik-baik saja. Gitu. Oke, terakhir.
hikmah apa yang sudah didapat? Ini ujian, ketika Allah memberikan ujian kepada manusia, kan pasti tentunya ada hikmah yang Allah pengen sampaikan kepada pribadi Bunda Rohimah. Apa sih yang sebenarnya Allah pengen sampaikan? Pelajaran apa yang didapat dari selama 22 tahun pernikahan ini sampai pada akhirnya di titik sekarang sudah bercerai secara talak ya? Oke. Hikmahnya apa? Hikmahnya, saya bisa bahagia dengan diri saya sendiri. Saya bisa lebih tenang dengan diri saya sendiri. Saya bisa lebih memanage diri saya sendiri. Dan saya bisa berjalan dengan langkah yang pasti buat saya, gitu loh. Berjalan yang tidak ngambang, gitu buat saya pribadi ya. Dan hikmahnya tentunya saya lebih sabar, lebih tenang, lebih sabar, lebih happy aja buat saya. Oke, satu lagi. Ini penasaran lagi nih, lucu. Jadi kaget kalau ini seandainya gitu. Bang Kiwil udah nggak punya istri. Mohon maaf buat istri. Semuanya nih. Bang Kiwil sendiri nih. Minta balik sama Bunda Rohimah. Mau atau enggak? Persyaratan. Persyaratan gitu loh. Jangan ketika mau balik sama saya dia tidak ada istri-istri. Nah, ketika nanti balik dalam 1 tahun dia ada istri, itu saya nggak mau gitu loh. Persyaratan hitam di atas putih berarti dong. Tapi kan itu tadi, kalau saya bilang hitam di atas putih, berarti kok saya Tuhan banget ya gitu kan. Nah, pokoknya saya mah begini aja. Seandainya memang dia mau seperti itu, untuk setahun ini mungkin saya belum ada ketindakan. Oke, belum ada ketindakan. Ya udah saya balik, tapi kamu kayaknya belum kali ya. Belum ya. Karena masih trauma. Dulu. Saya masih trauma dengan poligami gitu loh. Jadi ya berjalan gitu aja. Oke. Nggak langsung secepat kilat. Bun saya balik lagi, saya serah nerima gitu. Kayaknya enggak deh. Pokoknya dalam waktu dekat ini enggak ya. Enggak ya gitu. Walaupun sendiri loh Mas, seandainya gitu. Seandainya mohon maaf gitu. Kayak gini, jadi saya menyarankan kayaknya berbuat baik aja dulu deh. Oke. Berbuat baik aja dulu deh, gitu. Biar kita sama-sama saling mengoreksi aja dulu, sama-sama lebih dewasa aja dulu, gitu. Kalau saya gitu. Kalau untuk langsung, Bun saya mau balik gini-gini, saya langsung, iya kayaknya belum ya, gitu. Saya pasti akan ngomong kita baik aja lah dulu. Apa yang kita lakukan saat ini, yang penting kita baik aja. Baik nanti buat anak-anak, baik buat keluarga, baik buat diri kita sendiri. Kita tambah dewasa, kita tambah lebih mendekatkan diri sama Allah. Ya kita kan nggak tahu nanti Allah memberikan yang terbaik buat kita nggak tahu. Kan, gitu. Paling saya akan bicara seperti itu sama Kiwil, gitu. Oke lah, terima kasih Bunda Rohimah udah datang ke rumah Pejaten bersama saya Maya Estianti. Sama-sama. Dan mudah-mudahan perceraian lancar ya. Amin, mudah-mudahan tidak ada kendala. Kan udah talak juga. Udah talak. Suratnya aja yang mudah-mudahan keluarnya cepet. Mudah-mudahan. Kita doain mudah-mudahan berjalan lancar dan semuanya juga dalam keadaan baik-baik, nggak ada permusuhan, nggak ada kebencian. Terima kasih udah datang ke rumah Pejaten. Salam buat Bang Kiwil, salam buat anak-anak. Amin. Salam buat semuanya. Terima kasih Bunda Rohimah yang baik. Sama-sama. Dah.